Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya memakai PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini yang bertemakan hitam putih, tapi lebih cenderung ke warna putihnya sih kebanyakan dari segi fan-nya, CPU cooler-nya dan juga berbagai hal lah yang ada di sini. Ya intinya hitam putih lah, seperti contoh yang ada di sini PC-nya sangat menarik dan juga elegan tanpa RGB lah. Dan juga di sini papatnya semua kebanyakan ini tuh baru, kecuali ada yang second dari segi harddisk dan juga VGA yang ada di sini. Dan di sini saya pakai PC dengan harga 6,2 juta. Rekomend atau tidak untuk saat ini, yang dimana harga pada turun semua. Sebagai contoh prosesornya ini sudah turun. Dan di sini saya menggunakan Core i3 10105F dan juga GTX 950. Bukan 750 Ti maupun 1050, yang ada di tengah-tengahnya lah. Lebih bagus daripada Lord Caspian 750 Ti, GTX 950 yang ada di sini. Sebelum saya lanjutkan untuk wajah papat yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini saya menggunakan ini Core i3 10105F dengan harga 1 juta rupiah. Yang ini 4 core 8 thread, udah rekomend dari tahun lalu sampai sekarang sih dengan harga murah. Kalau ingin lebih bagus lagi, saya akan cari Core i3 Gen 12. Harganya juga udah turun sih, 1,350 kalau nggak salah, terpaut 350 daripada yang ada di sini. Tetapi mobilnya masih agak mahal sih kalau yang Gen 12 ya. Jadi maka dari itu saya memilih yang ini aja, Core i3 Gen 10 dengan harga 1 juta. Udah bagus kalau menurutku dan juga upgradable lah untuk kedepannya, karena saya menggunakan mobilnya ini mobil MSI H510M yang bomber dengan harga 1.150.000 untuk yang ini mereknya MSI. Dan juga di sini bisa dibilang bagus sih kalau menurutku mereknya MSI, yang dimana garansinya WPG, jadinya aman 3 tahun. Dan juga ada debu LED-nya untuk mengetes-tes bagian mana yang rusak kalau ada kendala di PC kalian, jadinya aman sih, kelihatan kerusakan di bagian mana kalau menggunakan mereknya MSI. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x4GB yang ada di sini, itu second. Ini adalah mereknya Glowway ya, 2x4GB yang ada di sini berwarna hitam dengan harga 500.000 untuk yang ini. Ada boxnya sih, jarang-jarang ada boxnya, terkadang tersebut tidak ada boxnya untuk yang second. Tapi kalau yang ini dia tuh ada. Sudah sangat cukup sekali sih 2x4GB untuk menghemat budget. Kalau yang lebih silahkan ganti yang 16GB supaya lebih powerful dari segi performanya. Selanjutnya saya menggunakan GTX 950 yang ada di sini. Dia tuh mereknya Gigabyte, dia itu cuma single channel aja, 2GB DDR5 dengan harga 1,6 juta. Kalau yang Lord Caspian GTX 750 Ti 1,5, 950 1,6, kalau 1050 sekitar 1,7 sampai 1,8. Kalau yang ini di tengah-tengahnya juga lebih bagus daripada Lord Caspian, ini lebih rekomend. Meskipun ini second ya, kalau barunya tersebut sudah tidak ada atau sudah discontinue lah untuk GTX 950. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU coolernya, Deadpool GMX GTX V2 yang berwarna white seperti contoh yang ada di sini. Sesuai temanya PC yang ada di sini, dia itu berwarna hitam putih. Maka dari itu saya memilih yang ini aja, berwarna hitam putih. Di sini berwarna putih semua. Dari segi heatsink atasnya dan juga fan-nya berwarna putih LED-nya. Jadi ya rekomend sih kalau menurutku dengan harga 300.000. 4 pipa juga, fan-nya 12 cm. Dari segi performa Anda bisa lihat aja habis ini dari segi suhunya. Untuk membandingkan Core i3 10105F. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, Aerocool United Power 500 watt. Ini juga langganan sih saya memakai ini. Garansinya juga aman 3 tahun dari DTG dan juga sudah 80 plus watt. Dan juga kabelnya dia itu flat hitam semua, jadinya ya enak sih kalau menata kabel di bagian belakang casingnya ini. Dengan harga 440.000 untuk yang ini. Mungkin kedepannya akan naik sih harganya yang ini ya, karena aku lihat di marketplace dia itu pada naik semua harganya ini. United Power Aerocool. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, casing Dark Flash dengan 21 watt. Ada beberapa tipe warna, kalau yang ini ada hitam, pink, dan juga Tosca. Kalau yang ini saya pemilih yang berwarna putih karena sesuai temanya hitam putih yang ada di sini dengan harga 600.000. Cukup mahal tapi emang bagus sih dari segi casingnya ini, meskipun tidak ada free fan-nya ya. Karena kebanyakan harga-harga di atas 500.000 jadi ada banyak free fan-nya, tapi kalau yang ini tidak ada. Tapi nggak masalah kalau menurutku, tapi dari segi kualitasnya ini bagus. Dan juga di sini tipenya MATX bukan yang ATX. Kalau mau punya ATX tidak bisa masuk ke sini. Tapi ada seri lain seperti Dark Flash yang serinya seperti ini yang ATX. Aku lupa sih namanya apa, tapi ada lah. Tapi kalau yang ini tipenya MATX dengan harga 600.000. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD. Aku sampai kelupaan sih, ya. SSD Genuine 120GB dengan harga 200.000. Ini juga paling murah karena harga SSD pada turun semua untuk saat ini ya. Jadinya ini paling murah 200.000.
Mereknya genuine, garansinya juga genuine yang ada di sini. 120 GB sudah cukup sih untuk Windows, dan juga beberapa game cuma satu aja sih, seperti contoh Valorant masih bisa. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga 500 GB yang ada di dalamnya situ. Jadi bermodalkan Seagate dengan harga 180.500 GB. Ya cukup sih kalau menurutku. Jadi dimana kalau barunya dia itu jarang-jarang ada, kalau yang 500 GB. Kalau yang 1 TB banyak sih. Kalau yang 500 GB kebanyakan yang jual second sih, bukan baru. Dan yang terakhir saya menggunakan ini Fan RX7 yang dimana dengan harga 40.000 satuannya. Kalau saya mau membeli 6 jadinya 240.000. Di bagian depan ada 3, di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Ya terbilang full untuk yang ini. Karena nanti casingnya ini tidak bisa dikasih bagian bawahnya, jadinya dia tuh full mentoknya ada 6 aja fan-nya. Di bagian depan 3, atas 2, 1 belakang. Yang berwarna white seperti yang Anda lihat seperti ini. Sesuai temanya juga, hitam putih. Dan totalnya semua sekitar 6,2 juta. Rekomen atau tidak, Anda bisa lihat aja habis ini dari segi reviewnya, dari segi gamingnya, dan juga dayanya besar atau tidak. Sekian dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview PC-nya yang ada di sini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD genuine, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Kalau standarnya SSD SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 12 detik terbilang cepat. Tapi di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Kalau yang ini terbilang cepat di 12 detik. Lanjut ke gamingnya, GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia mendapatkan 131 fps untuk rata-ratanya. Yang dimana masih di atas 100 fps masih sangat nyaman juga, tapi di settingan rata kiri. Dan juga masih nggak masalah di settingan 1080p, masih nyaman di gambarnya. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan 56 fps untuk rata-ratanya. Kalau ingin di 60 fps ke atas, silahkan diganti ke settingan low, supaya lebih nyaman untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 107 fps, yang dimana di settingan rata kanan mendapatkan fps 100 lebih, seperti contoh yang ini. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan high, dan dia mendapatkan 60 fps untuk bermain game ini, yang dimana di settingan rata kanan sangat nyaman. Dari segi settingannya emang mentok di 60 fps, tidak bisa lebih, tetapi ya nggak masalah, masih nyaman juga di 60 fps. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan low, dan dia itu mendapatkan 77 fps, yang dimana di settingan low di rata kiri dia itu masih di atas 60 fps. Kalau monitor kalian di 75 Hz, ini masih sangat sanggup. Dan juga lebih enak sedikit daripada monitor yang 60 Hz dari segi FPS-nya. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan rata-ratanya di 83 fps. Yang dimana ini juga sama, masih nyaman juga untuk bermain gamenya di atas 60 fps di settingan medium. Kalau misal di settingan high, paling di 50-60 fps lah untuk bermain game ini. Lanjut ke PES 2021. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 60 fps dari segi settingannya. Emang dibatasi dari segi settingannya, dia tuh mentok di 60 fps. Tapi ya nggak masalah, masih sangat nyaman juga untuk bermain game ini. Lanjut yang terakhir dari segi Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan 62 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini masih sangat nyaman juga, masih stabil lah di 60 fps ke atas sedikit, meskipun di settingan low. Karena gamenya ini lebih cenderung ke VGA-nya, kalau GTX 950 dia tuh mentok di 60 fps-an lah di settingan rata kiri. Intinya seperti itu, dan yang terakhir dari segi dayanya. Untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 64 watt,
yang dimana ini posisinya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Dia tuh mentok di 64 watt paling bawah, tetapi rata-rata ya di 65 watt untuk yang ini. Dan lalu dari segi maksimalnya dia tuh mendapatkan 183 watt, yang dimana untuk pengujiannya ini saya bermain game di Resident Evil 6 di settingan 1080p dan juga settingan low, dan dia mentok di 183 watt. Wattnya emang cukup tinggi sih, kalau yang ini hampir di 200 watt. Tetapi kalau kalian ingin lebih irit lagi dari segi dayanya, silahkan cari GTX 1050. VGA-nya tersebut generasi di atasnya GTX 950. Dari segi performa bagusan GTX 1050, tapi dari segi dayanya juga lebih irit itu daripada GTX 950. Jadi bebas lah, tinggal nambah sedikit bisa mendapatkan GTX 1050. Dan itu aja dari saya, dan kesimpulannya yang dimana dengan harga 6,2 juta mendapatkan GTX 950 dan juga Core i3 Gen 10 terbilang ini bagus. Yang dimana untuk zaman sekarang, meskipun VGA-nya tersebut dia tuh second ya, bukan yang baru. Tetapi kalau ingin mencari VGA baru di harga 1,5, 1,6, paling mendapatkannya GTX 750 2GB DDR5 mereknya Furion. Kalau second bisa mendapatkan GTX 950. Tapi dari segi performa yang lebih bagusan GTX 950, agak jauh lah. Tapi ya itu, sayangnya dia itu second, bukan baru. Tinggal tergantung pilihan kalian aja, pilih baru atau second. Dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja sih kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan videonya merakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.